Yang kedua, karena memang niat saya adalah pengen membahagiakan orang tua, pengen membayar hutang-hutang orang tua. Nah, di situ makanya semangat saya itu sangat tinggi sekali gitu. Dan saya percaya itu mungkin bisa saja, tapi karena memang niat saya memang mungkin karena baik, saya karena sayang sama ibu saya pengen ibu saya nggak punya beban hutang. Nah, makanya saya banting setir ke usaha tadi, yaitu Oh, makanya alhamdulillah bisa berhasil berkat doa orang tua juga kelihatannya. betul, baik. Memang kalau kita bakti sama orang tua, kelihatannya pintu rezeki terbuka gitu, Pak Budi ya. Kelihatannya begitu. Saya percaya itu. Dan saya Iya, udah betul. coba berkali-kali dengan usaha-usaha di mana pas saya susah itu berubah gitu. Saya nggak Ya, tahu bisa berubah gitu. nah, ini pesan-pesan buat sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Kalau masih punya orang tua ini harus bakti sama orang tua dulu gitu ya. Oh iya, Ya, membahagiakan orang tua itu saya yakin itu pasti pahalanya akan mengalir, walaupun mengalirnya dari mana-mana nanti ya. ya, Diberikan ya, kesehatan aja udah suatu pahala kan, udah suatu ya, rezeki kan. Kalau ya. keluarga kita nggak sakit pun itu namanya rezeki karena nggak keluarkan biaya. Betul, betul, Pak Budi. Oke, baik. Nah, Pak Budi, jadi setelah berjalan, itu sudah sampai saat ini sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun lebih ya? Lebih. Jadi saya kan di NCS itu di tahun 94. Hmm. Terus saya di situ minus sampai besar sekali, sampai cukup salah satu perusahaan 10 besar lah kurir saat itu gitu. Tahun 2012 saya keluar dari NCS, terus saya mencoba ke bisnis yang lain gitu. Saya udah istilahnya udah bosen sama kurir karena udah cukup lama. Saya mencoba ke properti saat itu sampai saya ikut kursus properti di Panangian si Bandung Kalit itu Oh, pernah ikut juga saya di situ sampai lulus developer. Saya coba masuk ke sana kurang lebih 2 tahun dari 2012 sampai 2014 saya mencoba-coba properti, beli apartemen, saya renovasi, beli rumah, saya renovasi gitu. Tetapi berjalannya waktu saat itu properti kan turun terus, tidak terlalu bagus satu. Yang kedua, karena memang saya orangnya adalah aktif kegiatan. Terus kalau di properti itu kan nggak aktif sekali, santai sekali. Kerjaannya itu terlalu santai karena nggak terlalu banyak produksi kan kalau di properti. Akhirnya saya berpikir, wah kalau seperti ini nggak cocok ini jiwa saya. Akhirnya 2014 di bulan September saya balik lagi ke kurir lagi gitu. mendirikan SAP ini gitu, Pak. Betul, mendirikan SAP di bulan September tahun 2014. Nah, saat mendirikan SAP pun juga saya tahu bahwa kompetitor banyak sekali saat itu. Tetapi saya melihat ada peluang bahwa saya survei saat itu tidak ada satupun perusahaan yang menggunakan teknologi Android. Baik DHL, FedEx, CNE, Tiki belum ada sama sekali. Nah, saya kebetulan kenal dengan teman yang membuat sistem Android. Akhirnya saya ketemu, saya kumpulkan teman-teman yang saya kenal, terus saya minta tolong dibuatkan sistem untuk menggunakan teknologi Android dan berhasil. Saya coba, saya lobby lagi customer-customer saya yang dulu, itu yang saya kenal. Semuanya mencoba, Pak. Semuanya mencoba karena tempat lain nggak ada. Gitu. Dan akhirnya mencoba sampai sekarang mereka masih banyak yang bergabung gitu karena teknologi Android tadi. Nah sekarang diikutin oleh beberapa perusahaan termasuk DHL, termasuk FedEx, TNT dan lain-lain, termasuk JNE udah sekarang udah Android bukan menjadi teknologi lagi, udah biasa di kurir itu memang wajib gitu. Nah itu di mana saya saat membuat SAP itu kelebihannya seperti itu berbeda dengan yang lain sehingga mudah untuk masuk ke segmen pasarnya itu lebih mudah seperti itu. Oh, oke. Jadi artinya dengan PT NCS ini jadi pesaing gitu ya, Pak. Padahal dulu Bapak yang bangun juga gitu. Iya, tapi segmennya beda. Jadi kalau Oh, NCS segmennya adalah City Courier, hanya oke. pengiriman dokumen lebih banyak. Kalau SAP lebih banyak pengirimannya ke barang, dokumen juga ada. Terus ada lagi ke pengiriman e-commerce, maksudnya COD. Gitu. Nah, kalau di perbankan itu ketemunya cuma SAP sama NCS, sama JNE paling tiga. Udah itu aja gitu. Gitu Kalau ya. di bank mulai dari Bank Mandiri, BCA, terus lagi bank-bank yang lain, bank pemerintah ketemunya cuma berdua itu aja. Paling sama JNE tambahannya gitu. Jadi kita kompak-kompakan aja. Dulu saya Oke. di NCS, sekarang di SAP ketemu lagi. Gitu.
Kerja dibagi-bagi aja. Oke. Nah, kalau lihat setelah ini kan Bapak perjalanan Bapak juga ada di freight forwarder ya, di tahun 2011 mulai mendirikan PT Solid Ya, Logistics. kalau itu hanya itu ceritanya saat saya di NCS ada teman saya. Jadi teman saya itu 2 orang lagi selain nganggur lah, selain nganggur, pengen minta kerjaan sama saya karena temen. Jadi kalau kerja di kantor wah nggak enak gitu ya. Gimana Pak Budi Parianta namanya sama Pak Katno. Dah, sampean punya potensi pengalaman di perusahaannya cukup bagus gitu. Gimana kalau saya modalin? Itu ceritanya Pak. Saya modalin, terus saya nggak di dalamnya. Udah nih, saya modalin, saya kasih kantor, saya kasih modal, usahakan gitu. Sampai sekarang masih jalan. Nah seperti itu aja Pak. Jadi saya di situ nggak terlalu aktif, tetapi untuk kegiatan mereka aja yang penting udah jalan aja. Gitu. Nah, ini satu hal yang menarik nih Pak, kalau saya lihat baca CV Bapak. Pada tahun 2021, itu pada saat lagi pandemi sebetulnya ya Pak. Betul. Nah, tapi Bapak mendirikan PT Satria Investama ini. Nah, kira-kira boleh cerita nih Pak, gimana kok bisa akhirnya orang-orang di dalam kondisi pandemi lagi sedang collab, Bapak bangun bisnis baru ini? Ya, jadi Satria Investama itu satu perusahaan untuk holding untuk semuanya, Pak. Jadi kan selama ini kan saya beberapa punya perusahaan kan atas nama pribadi, atas nama saya. Terus saya ketemu sama salah satu teman yang kerjanya di fundraising, dikasih tahu, Pak Budi kalau mau punya perusahaan besar, jangan menggunakan nama pribadi, buatlah holding yang mau naungin untuk beberapa gitu, seperti contohnya di MMC, Haritanu, di Lipo, di CT dan lain-lain. Akhirnya saya pelajarin semua itu. Oh iya betul juga ya, mereka konglomerat itu rata-rata adalah memang pakai holding company. Akhirnya lah 2021 kemarin saya bentuklah holding company Satria Investana Perdana itu untuk invest ke beberapa perusahaan yang ada di perusahaan itu, termasuk ada beberapa investasi ke beberapa perusahaan yang lain yang kira-kira nantinya ke depan adalah punya potensi bisa maju. Itu aja sih Pak. Jadi untuk investasi aja lebih banyak. Oke, bagus. Ini luar biasa ini ya. Wah, luar biasa ini. Ya kita istilahnya gini, Pak. Kita harus meniru yang baik. Nah, Betul, gitu. Karena betul. ada teman-teman konglomerat kan rata-rata begitu ya. Kita tiru. Yang mana yang baik kita tiru, itu aja. Oke. Nah, kalau yang Power Commerce Asia ini gimana, Pak? Kalau Power Commerce Asia itu juga sama, teman saya. Itu Teman aja. teman yang dia memang saya lihat potensinya sangat bagus. Dia memang yang merintis e-commerce di Indonesia. Si Pak Adi Kuncoro itu dulu salah satu CEO-nya Zalora, terus di Lazada, saat pendirian Lazada di Indonesia pertama dia salah satunya. Saya lihat potensinya bagus. Akhirnya dia istilahnya mencari fund manager atau mencari funding lah ceritanya. Nah, karena memang saya sudah mengenal dia, dia cukup bagus untuk mengembangkan perusahaan untuk teknologi. Akhirnya saya invest saja. Di situ saya invest 20% untuk masuk ke Komers-Asia dan sekarang cukup aktif untuk jalan sekarang, baru beberapa tahun situ, belum lama. Hanya investasi aja. Saya di situ cuma hanya sebagai pengawas saja, tapi yang menjalankan ya teman-teman itu saja. Tapi saya sebagai advice juga karena namanya perusahaan, mungkin karena saya pengalaman mendirikan perusahaan, kalau mereka kan sebagai yang menjalankan saja. Kalau saya pengalaman cukup panjang, hampir 30 tahun. Jadi banyak hal-hal yang memang saya kawal, banyak hal-hal yang memang harus saya nasihatin supaya jangan sampai perusahaan itu lari yang tidak jelas kan gitu. Biasanya seperti itu. Luar biasa ini ya. Bapak seperti memiliki insting bisnis yang kuat kelihatannya itu ya. Iya, tapi nggak gede-gede amat ya. Ya cukup aja yang penting. Iya, iya. Belum terlalu besar sekali. Terlalu besar ya, biasa itu Pak ya. Ya karena gini, konsep saya itu berbisnis itu nggak sampai sekarang ya. Tapi ke depan tetap saya akhirnya berpikir juga gitu. Saya dari 2014 sampai dengan saat ini itu nggak punya pinjaman bank, jadi bisnisnya gitu-gitu aja gitu. Nah sekarang aja saya lagi berpikir lagi fundraising untuk membesarkan perusahaan lagi gitu. Karena kalau tanpa fundraising agak berat juga.
agak berat tuh kalau mau besar ya. Ya besarnya ya cukup saja gitu. Tidak bisa besar sekali. Kalau memang kita nggak mau besar sekali ya harus funding bank, nggak bisa nggak. Nah sekarang baru saya sadar, nah harus begitu gitu. Oke, nah kita kembali ke belakang sebentar nih Pak. Kan Ya, banyak orang katanya mau lebih baik hidupnya. Salah ya, satunya ya menjadi seorang pengusaha gitu kan. ya. Nah, Bapak tadi udah jelaskan, ternyata kalau menjadi pengusaha, ya Bapak jalan nih. Nah, kita mau tanya nih Pak, waktu Bapak mau mulai usaha, Bapak ada kesulitan apa nggak? Modal kah atau apa gitu? Kira-kira apa Pak? Terus akhirnya tapi Ya, tetap jalan. ya banyak sih kesulitan Pak, macam-macam Oke. sih Pak. Terutama modal pasti. Karena memang saya kan dari keluarga yang sangat sederhana. Terus saya Oke. dari karyawan. Saya dari Oke. karyawan biasa sebagai supervisor di accounting di Dynas. Gaji saya juga kecil, tapi saya bisa nabung dan saya bisa dari tabungan itulah saya usaha gitu. Nah, dari usaha itu memang wah sulit sekali, khususnya di modal sih. Kalau untuk manajerial saya kira hampir semua juga bisa, tapi di permodalan ini yang jadi masalah. Nah, saat saya mendirikan pun juga sulit sekali mencari pinjaman di bank. Tetapi karena saya teman banyak, jadi kadang saya pinjam-pinjam teman juga. Tapi yang penting saya komitmen. Saya pinjam, katakanlah saya bilang, oke 1 bulan saya bayar. Sebulan saya bayar gitu. Tapi bulan depan saya pinjam lagi. Akhirnya bayar lagi gitu. Jadi dia percaya akhirnya. Nah itu salah satu contohnya seperti itu. Nah sebelum itu juga saya dulu itu apa ya istilahnya, banyak dikasih kepercayaan. Sebelum saya punya usaha kurir NCS, di tahun 90 saat saya kerja di Dynas itu, pekerjaan saya itu justru saya itu sering dititipin oleh ibu-ibu untuk jualan kue. Saya nggak malu di kantor. Jadi kadang saya teman-teman saya ibu-ibu itu, Bud, ini tolong dong jualin kue di kantor gitu. Ya udah mana? Contohnya saya jualin ke teman-teman di kantor. Mau nggak ini kue gitu. Banyak juga yang mau. Itu satu. Yang kedua, saya juga di kantor itu kan sering lelangan mobil. Saya itu yang sama GE-nya. Bang Lara, mana jualannya daripada ke orang lain, saya aja yang jual deh. Saya bawa mobil ke mana pecetokan. Lumayan untungnya gede kan itu. Nah, itu saya jalani itu justru sebelum saya punya usaha itu. Saya udah kerja. Terus setiap Sabtu Minggu kadang saya ke mana sekarang ada teman saya yang punya spray. Dia pabrik spray, saya teman deket, saya datang ke sana, saya ambil spray, contoh saya jual di kantor di beberapa kantor Sudirman, laku juga dari situ. Dibayar 2 kali, dibayar 3 kali, nah itu lumayan. Tapi saya nggak modal, jadi saya ambil barangnya, begitu laku saya store sama dia. Gitu. Nah itulah yang saya jalani dulu, masih kerjanya saya udah jalani seperti itu. Oke, luar biasa ya. Berarti artinya Bapak untuk membangun supaya buat hidup lebih baik, ya apapun dijalankan lah ya untuk bisa dapatkan hasil lebih banyak gitu ya, Pak Budi Betul, ya. Oke. Nah, ketika tadi Bapak bilang untuk nambah modal, akhirnya teman kasih, terus akhirnya berkembang gitu ya, Pak ya. Sampai betul. kalau sekarang boleh tanya, Pak, SAP udah berapa cabang, Pak? Apa di Ya, franchise atau ini, Pak? SAP itu kan memang dulu juga modalnya kalau saya mendirikan SAP cukup modalnya cukup besar. Saya modalnya kurang lebih 30 miliar kalau itu karena memang udah punya duit kan, udah punya banyak duit gitu istilahnya. 30 miliar terus saya mau mengembangkan karena Indonesia itu luas sekali. Kalau kabupatennya kan ada 500 kabupaten. Kalau kurir ini kan bisnis jaringan dan saya Ya. memang nggak mau punya kantor agen tetapi saya maunya kantor cabang sendiri. Nah, akhirnya sekarang totalnya udah 229 kalau nggak salah kantor cabang di seluruh Indonesia. Nah, itu gimana caranya untuk dapetin duit? Nah, tahun 2018 kemarin saya go publikan, saya IPO-kan. Oh, Nah, saya dapat uang cukup besar, yaitu 110 miliar. Itulah saya buat kantor cabang, 200 tadi. Nah, di situ karena saya nggak mau punya utang. Ya udah daripada punya utang udah saya go pabrikan aja deh. Kalau untung dibagi, nggak untung ya nggak usah dibagi kan. Kalau go pabrik kan konsepnya gampang aja, Pak. nah, ya. Oke, simple aja gitu ya, Pak Budi ya. Ya, kalau punya utang kan pusing harus masih Nah, jaminan ini pusing kepalanya dan ada beban kan. Nanti bayar bunga, nanti nggak kuat bayar cicilan ya pusing. Go pabrikan aja. Kalau go pabrik kan nggak ada beban. Kalau untung dibagi, kalau nggak untung ya nggak usah dibagi. Namanya juga perusahaan pabrik kan. Yang penting tanggung jawabnya
perusahaan untung terus kan. Nah, Pak Budi, boleh kita tahu nggak di antara sekarang kurir service itu antara yang tadi Bapak sebut ada JNE dan lain sebagainya. Bapak di tingkat ini khusus di Indonesia di tingkat berapa nih Pak kalau boleh tahu nih? Kita sih masuk 10 besar. Jadi kalau di kurir ini kan gini. Sekarang karena memang e-commerce di Indonesia itu sangat banyak sekali, banyak perusahaan-perusahaan kurir yang dari luar negeri modalnya. Mereka rata-rata membakar uang. Makanya kalau Bapak belanja di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain kan ada namanya free ongkir. Iya. Nah, kenapa SAP tidak ada di sana? Karena memang SAP usaha saya itu nggak mau bakar duit. Karena perusahaan saya sudah go public, nggak boleh bakar duit. Kan kalau go public kan tanggung jawabnya perusahaan harus untung. Tapi teman-teman itu karena memang besar karena bakar uangnya. Makanya kalau dilihat lapor keuangan juga masih merah mereka. Kalau saya sudah hijau. Nah itu aja. Makanya sampai sekarang saya nggak bisa masuk ke marketplace karena memang ada free ongkir segala itu. Ya saya nggak mau free ongkir. Kalau namanya usaha ya dibayar, masuk nama usaha kok nggak dibayar. Konsepnya begitu kan, kalau usaha harus bayar dong, walaupun murah nggak apa-apa tapi dibayar. Kalau free ongkir berarti nggak dibayar, kita udah capek-capek nggak dibayar. Nggak dibayar ya, oke. Nah. Kalau apa